Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN of the Record Forum News Network episode yang ke-59. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, membaca berita di balik berita karena sepanjang weekend kemarin ada hal-hal seru ya, banyak bahkan yang terjadi di sekitar kita. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kembali tercapainya rekor baru ya, bahkan 2 rekor baru di dalam penambahan kasus positif COVID-19. Sekarang kasus positif harian dari data terakhir sudah sekitar 21.000 dan khusus untuk DKI Jakarta saja sudah sekitar 10.000 tambahan kasus baru. Tentu saja guys, kita tidak cukup hanya prihatin, tapi kita punya tanggung jawab bersama untuk membantu menekan laju penularan ini di hulu ya. Jadi jangan biarkan para tenaga kesehatan kita berjibaku di hilir untuk menangani pasien-pasien yang sudah bergelimpangan, tapi kita bisa membantu dengan mengurangi ya penularan di hulu dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Gua nggak pengen bahas protokol yang lain-lain. Satu yang paling penting menurut gua adalah membatasi semaksimal mungkin mobilitas. Setiap lu pengen keluar rumah, tanyakan berkali-kali ya, is it important, is it emergency? Kalau lu ragu, better lu stay at home. Ada banyak cara untuk tetap seru, tetap asik tanpa harus keluar dari rumah. Setuju ya guys? Nah, ada hal seru lainnya, yaitu tiba-tiba saja fungsionaris dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI, berikut juga DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa UI, dipanggil oleh pimpinan universitas hari Minggu. Dahsyat luar biasa ya. Minggu-minggu loh bro ya, mahasiswa dipanggil sama pimpinan universitas. Kita akan gali ya, kita akan obrolin sama-sama ada apa gerangan ini. Dan bersama gue sudah hadir seperti biasa partner gue, jurnalis FNN Mas Hersu Beno Arif. Gue sapa dulu ya, Mas Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya hari ini pakai jaket kuning nih, Bang Arif. Lupa, masih ada Mas padahal, masih Masih ada ya? ada. Iya, Mas Ya, karena saya nah, alumni Mas, ya. kita itu biasanya nggak pakai Hah? jaket kuning Mas, kita pakainya jas kuning, kita punya jas kuning. Jadi lebih Ya, jas formal. kuning. Ya, ya. Tapi udah Aduh nggak lupa. kesempitan kan? Enggak. Dibikinnya baru-baru Oke, Mas, nanti saya karena tahun lalu saya sempat bantu-bantu di Ikatan Alumni. Di periode yang Oke. lalu. Nanti saya ingatkan juga nanti saya kalau on air dengan Rocky Gerung apakah dia masih menyimpan jaket kuning karena kalau nggak salah dia punya jaket kuningnya 5 gitu. Dia nggak tanggung-tanggung Iya, si jaket kuningnya. pindah fakultas Dan melulu saya kan. ya. Dan saya agak ragu kalau dia nyogok. Masa ada orang sampai 5 kali nyogok gitu kan ya? Iya nih, menarik juga ya Mas ya. Jadi ini kayaknya Ade Armando nih sekali ini kembali offside ya. Saya katakan sekali ini karena rasanya bukan cuma sekali ini doang ya. Ini statementnya Hmm, kemarin mungkin maksudnya pada satu sisi nyindir adik-adik BEM UI ya. Tapi statement dia terakhir ya. yang mengatakan ya kalau mewakili organisasinya mahasiswa tuh jangan terlalu pandir lah gitu kan. Ini masuk UI-nya nyogok ya. Ya, Nah ya. ini kan sebenarnya offside sekali ya. Dengan kata lain menuduh Hmm, nih UI bahwa masuk UI itu bisa atau ada peluang lewat nyogok. Nah saya jadi bertanya-tanya ya. Saya bahkan udah sempat japri langsung Mas Ade Armando walaupun nggak direspon. Saya ah, tanya, Mas ya. ini Anda bilang begini ini karena punya pengalaman waktu masuk UI sebagai mahasiswa nyogok, atau Anda waktu itu jadi panitia penerimaan mahasiswa baru dan kemudian pengalaman terima sogokan. Alternatifnya kan dua itu kan. Sayang beliau nggak jawab. Ya. Ya. Oke, Adi Armando ini teman saya cukup, Oke. tapi udah lama saya nggak ketemu. Ya, kita berteman sangat baik lah, saya kira Ya. dengan Adi Armando bisa aja ada perbedaan pendapat dengan dia dan mudah-mudahan saja ini nanti malam rencananya itu di RSU Bonong Point dan FNN itu diminta jadi tuan rumah untuk debat antara Adi Armando dengan blok politik pelajar. Ingat ya waktu itu blok politik Ya, pelajar ya. kelompok mahasiswa yang kemarin mereka membuat dialog yang di dosa-dosa politik dari PDI dan bagaimana melawannya. Waktu itu mereka bikin Yes. debat yang menarik dan Betul. sekarang ini mereka menawarkan menantang Adi Armando debat dan syaratnya itu menarik. Betul. Syaratnya adalah Anda sempat baca itu ya? Yes. Ya. Ya, syaratnya menarik. Kalau mereka kalah, gitu, anak-anak ini kalah berdebat dengan Adi Armando, mereka akan gabung di Civil Society Watch yang
inisiasi oleh Ade Armando. Kan Ade Armando baru saja bikin sebuah organisasi namanya Civil Society Watch. Saya nggak tahu apakah maksudnya dia akan me-watch civil society gitu. Karena biasanya civil society yang watch pemerintah, bukan civil society yang di-watch. Itu syaratnya begitu. Jadi anak-anak ini akan bergabung di Civil Society Watch, blog politik pelajar ini. Anak-anak muda ini isinya Bang Arief. Dan kalau Ade Armando yang kalah dalam debat itu, maka Ade Armando diminta untuk berhenti jadi dosen di UI. Dan ini syaratnya agak aneh. Mereka minta Ade Armando fokus menjadi buzzer dan komisaris di BUMN. Kalau yang buzzer itu kan otomatis bisa melakukan itu. Kalau jadi komisaris ini kan syaratnya harus diangkat oleh Erick Thohir atau oleh Pak Jokowi begitu ya. Kalau Pak Jokowi mungkin domainnya luas gitu. Nah ini saya kira saya tidak tahu apakah syarat ini sekedar olok-olok atau serius. Nah saya menyatakan dengan senang hati nanti Hersu Benopoint dan Forum News Network akan menjadi tuan rumah, dan kalau saya diminta menjadi moderator juga akan saya bersedia. Tapi itu kita tunggu nanti jam 7 malam rencananya kita akan siarkan secara langsung tuh Bang Arief. Ini menarik Mas. Jadi kita lompat dulu ngebahas yang di ujungnya kan ya, yang masalah syarat-syarat tadi. Iya. Lucu juga ya, kalau bukan lucu, unik menurut saya, dan adik-adik ini luar biasa out of the box ya, mengajukan syarat tadi Ade Armando berhenti jadi akademisi UI, fokus jadi buzzer dan berusaha jadi komisaris. Kenapa buat saya unik? Karena Ade Armando ini menurut saya Mas sebagai alumni UI dan sempat juga jadi pengajar walaupun dosen tidak tetap. Rasanya menurut saya cukup otoritatif buat berkomentar. Ade Armando ini adalah tipe dosen gagal menurut saya. Jadi kalau kita bicara potret kegagalan seorang dosen, menurut saya Ade Armando adalah sosok yang tepat. Karena beberapa kali beliau gagal menjadi guru besar Mas di UI. Jadi diajukan atau mengajukan berkali-kali itu gagal. Dan lucunya ya, setelah kita cek itu memang indeks Scopusnya itu rendah, dan juga tingkat dia di quote ya, karya-karyanya itu rendah. Saya kurang ngerti istilah teknisnya, tapi dia mengklaim bahwa dia ini tidak jadi guru besar atau gagal jadi guru besar karena dijegal oleh aktivis tarbiyah yang ada di UI, katanya begitu. Nah, buat saya ini mengada-ngada ya, karena even setelah Pak Jokowi berkuasa, kemudian rektor UI juga dipilih tentu orang yang mendukung Pak Jokowi, yaitu Prof. Ari Kunchoro, tetap dia gagal jadi guru besar. Jadi menurut saya ini mengada-ngada ya. Saya bilang sama Mas Ade dalam japri saya, Mas kayaknya perlu introspeksi Mas. Jangan-jangan ini walaupun Anda sudah cukup lama jadi buzzer, nih ngebuzzernya kurang maksimal gitu. Jadi guru besar belum dapat gitu kan ya, bahkan komisaris pun belum ada bau-baunya gitu ya. Jadi jangan-jangan nih ngebuzzernya masih kalah sama Abdi Sleng atau yang lain ya. Karena Abdi Sleng aja sudah jadi komisaris Telkom ya, salah satu BUMN terbaik. Oke. Saya kira mungkin akan lebih fair nanti kalau kita kasih kesempatan Ade Armando untuk memberikan jawaban ya. Tapi jadi belum dijawab ya pertanyaan Anda. Betul. Karena memang kalau kita lihat dalam beberapa hal, memang ya saya pernah membaca itu soal alasan dia tidak lolos dan sebagainya. Nanti kita kasih kesempatan itu. Tapi yang sekarang yang saya kira mungkin Ade Armando agak salah tembak kali ini adalah yang jadi ketua BEM UI itu sekarang bukan anak tarbiyah kan, itu anak HMI betul. Gitu ya. Yes. dan kemudian saya tidak tahu kenapa itu dipersoalkan oleh Ade Armando. Artinya apa karena HMI itu Islam, kemudian juga itu bagian dari radikul yang selama ini wacana yang dimunculkan. Tapi yang Ade Armando lupa barangkali ketika Pak Jokowi kemarin membuka Kongres HMI, itu beliau dengan menyatakan bahwa ada 7 orang alumni HMI yang menjadi pembantu beliau, menjadi menteri di kabinet beliau. Jadi artinya nggak pas kalau melihat bahwa kasus kritik dari mahasiswa di UI ini dilatar belakangi karena mereka adalah kelompok Islam yang radikal atau kelompok tarbiyah. Karena ternyata sebenarnya saya juga baru cek, itu sekarang itu BEM di UI bukan anak tarbiyah, itu ada diisi oleh HMI, oleh GMNI, bahkan yang perlu digarisbawahi juga itu kepala departemen kastratnya itu kajian strategisnya itu adalah non muslim dia, dan kemudian dia juga etnis Cina.
Jadi jadi sebenarnya ini benar-benar kali ini tidak ada urusannya persoalan sentimen keagamaan, tetapi ini Yep. betul-betul para aktivis di UI ini melihat memang ada persoalan pada pemerintahan Presiden Jokowi gitu, dan kemudian mereka menyebutkan lip service. Kalau disebut dangkal, saya kira nggak tepat juga pernyataan Yes. dangkal, karena dia menghadirkan beberapa argumen yang menurut saya cukup logis. Nah, sekarang kita di media sosial sekarang ini beredar kan bagaimana video-video Pak Jokowi waktu itu pertama kali berjanji soal beliau bercerita tentang SMK yang sudah antri orang memesannya gitu. Tapi sampai sekarang kan kita tahu ternyata tidak pernah diproduksi kan SMK itu. Betul, Belum betul. lagi banyak sekali sebenarnya yang soal dana di publik 11 triliun yang beliau tahu dananya sudah di kantong gitu. Harusnya kan dalam situasi seperti sekarang ini ketika Indonesia sedang kesulitan ekonomi, harusnya dana yang sudah di kantong itu kan bisa dicairkan. Belum Betul. lagi kalau kita bicara soal ekonomi yang meroket. Yang terbaru ini soal pertumbuhan ekonomi kita semester berapa ini? Semester 2 ya kalau nggak salah disebutkan itu akan naik sampai 8%, dan Kuartal semua itu 2, kan Mas. nggak terbukti Kuartal gitu. 2. Jadi kuartal 2 ya, Ya. kuartal 2 ya. Itu kan nggak terbukti. Jadi saya kira memang nggak terlalu salah kalau kemudian adik-adik kita di BEM UI ini mengambil kesimpulan semacam itu. Jadi kita perlu clearkan lagi bahwa ini nggak ada urusannya sama sentimen keagamaan, nggak Betul. ada urusannya sama radikal-radikal. Ini Yes, anak-anak yes. yang berasal dari latar belakang macam-macam, tidak aja Muslim, non Muslim. Jadi saya perlu ingatkan jangan kejadian lagi seperti di KPK terulang gitu. Disebut radikal ternyata disebut Taliban ternyata ada non Muslim dan dia menyebut bahwa saya bukan Taliban tapi saya Saliban. Ya, Saya ya, kira ya, nanti ya. adik-adik di UI ini bisa melakukan hal yang sama itu Bang Arif. Iya. Ya, iya Mas, betul setuju. Ini menarik ya. Satu hal yang saya sesalkan sebagai orang yang pernah ada di kampus dan saya ini lama ngajar metodologi penelitian dan filsafat ilmu, Mas. Dan berarti salah satu yang Ya, wajib kita kasih di awal itu masalah logical fallacy. Maksud saya begini loh, seorang doktor yang ngajar di FISIP, Mas. FISIP itu kan Fakultas Ilmu Sosial yang kuat banget. Kita bicara filsafat sebenarnya, bicara logika itu kuat banget. Dan dia pernah bagaimanapun jadi calon guru besar ya, walaupun bukan guru besar kehormatan lah gitu ya. Tapi kemudian tanpa sadar ya, mungkin karena ada kebencian yang luar biasa segala macam, menjadi irasional dan justru terjebak dalam logical fallacy. Karena kalau kita lihat paling enggak statementnya Ade Armando ini ya yang dia repost yang dibuat oleh BEM UI tadi, kemudian dia bilang ini karya BEM UI dan seterusnya lah ya. Itu menurut saya setidaknya terjebak dalam dua bentuk logical fallacies. Setidaknya cuma dua. Kita bisa dalami sih, bisa muncul yang lain. Yang pertama jelas ini adalah argumentum ad hominem. Lagi-lagi Mas, ini muncul di situ. Karena dia tidak mendebat di mana kesalahan teman-teman mahasiswa ini di dalam bernarasi, berwacana, tapi justru mengatakan pandir, mengait-ngaitkan dengan asal mereka. Misalnya contoh, kok bisa ya mahasiswa FEB kayak begini? Ini kan jelas ya. Kemudian juga yang kedua ada strawman fallacy ya, strawman fallacy. Jadi dia tidak nembak argumentasinya, tapi dia mencari argumentasi lain yang seolah-olah diwacanakan oleh teman-teman BEM. Padahal enggak. Ini adalah karangan dan imajinasi sendiri dari Ade Armando. Jadi menurut saya sayang aja ya kelas seorang Ade Armando tuh jadi turun ya. Yang sebelumnya juga turun sih. Nah, gara-gara dia terjebak tadi dalam logical fallacy. Yang saya sayangkan ya. adalah kasihan mahasiswanya sebenarnya Mas. Itu sih yang lebih saya sayangkan. Jadi kalau saya sih mestinya gini, bagaimanapun kita lupakanlah yang soal Ade Armando karena bagaimanapun kan juga ya kita sudah tahu seperti apa Ade Armando. Tapi justru jadi persoalan saya justru yang serius itu adalah Rektorat UI yang kemudian memanggil mahasiswa BEM UI dalam situasi pandemi dan hari libur, seolah-olah negara itu seolah-olah situasinya emergensi gitu. Yes. Yang ini saya kira yang emergensi itu soal COVID seperti yang Anda tadi sebut, dan orang harus mengurangi mengurangi kontak personal. Nah, ini mahasiswa dipanggil oleh direktur kemahasiswaan ya kalau tidak salah. Yes. Dan dalam situasi libur, menurut saya yang emergensi barangkali adalah kekuasaan dari rektor gitu. Yes. Iya, betul sekali. Mereka melihat bahwa situasinya wah gawat ini gara-gara anak-anak ini bisa berbahaya gitu.
Dan saya apresiasi jujur aja sikap dari Ketua BEM UI ya, Leon, yang menyatakan bahwa dia tidak akan mencabut pemberian gelar kepada Pak Jokowi sebagai King of Lip Service gitu, karena saya kira kalau di situ King diterjemahkan mungkin maksudnya ini banyak yang membual gitu ya, dia katakan kayak gitu, berhenti membual karena rakyat sudah mual. Nah, yang saya juga yang menarik perlu disoroti adalah pernyataan dari Humas dari UI yang menyebut bahwa ini saya mesti, kalau nggak seingat saya, dia menyebutkan bahwa ini kan berkaitan dengan simbol negara ya, presiden. Nah, itu kan sebenarnya itu juga pemahaman yang salah, itu simbol negara nggak ada urusannya dengan presiden itu. Presiden yes, dia kepala negara gitu, ya dia seorang presiden. Tapi dia bukan termasuk simbol negara, tapi bahwa dia representasi sebuah bangsa itu iya gitu. Betul sekali Mas. Jadi kalau kita lihat betul ya, ini kuat sekali indikasi bahwa ini adalah ada pressure dari atas sehingga menyebabkan pihak pimpinan UI, rektorat UI dalam hal ini termasuk direktur kemahasiswaan sebagai kepanjangan tangannya itu bertindak sangat-sangat terburu-buru Mas. Kelihatan banget. Kalau Mas lihat di beberapa grup pertemanan itu beredar ada orang yang cukup telaten itu mengoreksi surat panggilan itu Mas. Mungkin Mas juga lihat ya. Itu nanti kita tayangkan, itu dikoreksi dengan tulisan merah. Ada begitu banyak kesalahan typo. Memang cuma typo, tapi yang membuat ini ingin memberikan message, ini surat memang dibuat di bawah tekanan dan sangat buru-buru. Contoh yang paling gampang Mas, misalnya menulis foto saja itu pakai P ya, foto. Itu ada Mas, itu kemudian dikoreksi. Kemudian mereka menulis kami memanggil itu dengan huruf besar. Sehingga kemudian ada yang nyeletuk nih netizen, emangnya situ Tuhan. Dan banyak yang lain, masih banyak sekali. Atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, pasti bukanlah yang mengundang itu ya. bisa jadi. Jadi kalau kita lihat memang banyak sekali indikasi itu. Tadi benar ya, kenapa harus hari Minggu dan kenapa itu harus pertemuan langsung. Nah, kita nggak bisa lupa akhirnya mengaitkan di periode pertama Presiden Jokowi menjabat itu kan Menteri Dalam Negeri kalau saya tidak salah Pak Cahyokumolo waktu itu dengan tegas mengatakan sudah berubah sekarang, rektor itu tidak lagi urusannya dikti, tapi urusannya presiden, kan begitu kan? Jadi dari sini kemudian kita bisa menarik garis, rektor adalah kepanjangan tangan presiden. Dan sesuatu yang disebut emergensi oleh pimpinan universitas, maknanya adalah emergensi dari perspektif pemegang kekuasaan. Ini yang harus kita maknai mau tidak mau seperti itu. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini tadi, karena tadi secara hukum presiden jelas bukan simbol negara. Yang simbol negara itu kan satu adalah Garuda Pancasila, yang kedua adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, kan tidak pernah ada masuk bahwa simbol negara itu adalah presiden. Itu Mas Herso. Oke, Bang Arief. Jadi ini bukan yang pertama kali ya di UI ada kehebohan semacam ini. Kalau merunut ke belakang sih banyak, tetapi yang terbaru saja kan kita ingat dulu beberapa waktu yang lalu Ketua BEM UI waktu itu dijabat oleh Zadid Taqwa kan pernah memberikan kartu kuning pada Presiden Jokowi ya. Yes, dan betul. Situasinya pada waktu itu berbeda. Pada waktu itu kelihatannya memang betul-betul ada pembelahan yang kuat dan serangan terhadap Zadid juga sangat kuat. Tapi kali ini agak berbeda nih, agak berbeda. Kalau Anda lihat respon dari civil society yang tidak di watch, kan gitu. Itu sangat mereka rame-rame mendukung BEM UI, dan saya lihat juga di BEM Fakultas UI itu sudah muncul juga solidaritas ya dari berbagai BEM dari fakultas yang menyatakan mendukung sikap BEM ini. Belum lagi para aktivis sivil dan kemudian juga para alumni UI banyak sekali yang mendukung, orang seperti Faisal Basri, orang seperti Rocky Gerung dan sebagainya sudah langsung menyatakan dia mendukung bersama Leon. Jadi menurut saya ini bukan hanya UI, tapi pemerintah juga harus mulai sangat berhati-hati menyikapinya. Apalagi kemudian muncul pernyataan dari Leon setelah diperiksa oleh Direktur Kemahasiswaan menyatakan bahwa kelihatannya ada campur tangan dari juru bicara presiden yang akan jadi duta besar. Itu disebutkan begitu ya, ada beritanya yang belum dikonfirmasi karena
ada cuitan dari Twitter Fazlur Rahman. Nah, ini masih belum jelas apakah betul seperti itu, ada campur tangan atau ini merupakan inisiatif sendiri dari UI. Karena sebenarnya selama ini pun kita juga paham tanpa ada campur tangan pun UI itu kelihatannya kan ada semacam self censorship yang sangat ketat dari lembaga rektorat. Yes. Nah, ini jadi menarik, Mas. Tadi Mas katakan BEM fakultas itu mendukung Leon. Betul, Mas, ada 8 BEM fakultas dari berapa? 14 ya, fakultas yang sudah jelas-jelas mengatakan mendukung Leon. Tapi yang menarik, Mas, BEM dari fakultas di mana Leon berasal yaitu FEB itu nggak ikut di antara 8 BEM fakultas itu. Nah, kemudian saya tanya nih sama adik-adik di bawah. Rupanya memang BEM-nya FEB ini katanya, ini juga perlu kita konfirmasi nanti, katanya mendapat tekanan dari ketua Iluni FEB yang jelas-jelas itu berada di pemerintahan, jelas-jelas berada di Bank Indonesia. Jadi ketua Iluni FEB itu sekarang menjadi salah satu petinggi, kalau saya nggak salah tuh di Bank Indonesia. Bahkan kalau nggak salah, sempat ada isu bahwa yang bersangkutan itu dicalonkan menjadi salah satu pengganti dari Sri Mulyani Indrawati untuk menjadi Menteri Keuangan. Cuma kan kita tahu ya tarik ulurnya sampai sekarang masih belum selesai. Gitu. Jadi rupanya katanya lagi-lagi ya, ada tekanan di situ. Ya, ini baru rumor atau sudah ada konfirmasi soal tekanan ini, Bang Arief? Ini di beberapa grup, Mas. Di beberapa grup alumni FEB itu cukup kental ini didiskusikan. Itu. Tapi memang perlu dikonfirmasi ya, masih perlu dikonfirmasi. Tapi saya merasa selama ini hal-hal kayak gini nih cukup punya dasar biasanya. Karena memang tekan menekan itu kayaknya di UI belakangan jadi hal yang lazim, Mas. Jadi hal yang lazim karena bagaimanapun ya kita tahu lah ya situasi UI seperti apa. Nah, kita tahu siapa Prof. Ari Kunchoro sebagai rektor, kita tahu tracknya seperti apa. Ya. Kita tahu juga bagaimana istri beliau juga kemudian ditempatkan di LPSK sebagai kepala eksekutifnya LPSK. Itu 2020 loh, Mas, baru diangkat menggantikan pejabat sebelumnya gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian orang melihat sebuah pola. Memang bisa dipahami kalau bagi Prof. Ari menjaga apa yang sudah didapatkan ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Jadi memang alternatifnya, memang dia mendapat tekanan atas apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI, atau sebagai rektor dia merasa punya keharusan untuk menunjukkan loyalitas kepada kekuasaan. Kayaknya alternatifnya dua itu. Oke, tapi apapun kelihatannya ini bisa menjadi semacam bola salju karena dukungan tadi kan bukan hanya dari kampus UI, tapi dari kampus-kampus di luar UI juga dukungan sudah mulai bergulir. Jadi bagaimanapun juga menurut saya ini pimpinan di UI, rektor UI mesti lebih berhati-hatilah dalam menyikapi ini dan kalau dalam mesti pandai membaca tanda-tanda zaman lah. Betul. Jangan sampai kemudian salah mengambil sikap gitu karena kalau sampai salah mengambil sikap ini bisa berbahaya juga. Iya, setuju, Mas. Nah, coba yang saya agak ragu ya, apakah bisa ini ya para pimpinan di UI ini yang tadi Mas katakan membaca tanda-tanda zaman. Karena selama ini tanda-tanda zaman itu sudah banyak sebenarnya ya. Tapi kemudian selalu direspon dengan cara-cara yang enggak banget gitu ya. Ya misalnya kalau tadi Mas bilang kartu kuningnya UI ya. Ini kan langkah yang tidak populer ya. Bagaimana ceritanya sebuah universitas kemudian memberangus kreativitas, memberangus suara dari mahasiswanya. Terlepas ya tidak semua orang mendukung Zadit ketika itu. Kemudian diulangi lagi hari ini. Apalagi kalau kemudian kita bicara situasi kampus ya, di mana kemudian para dosen, para guru besar itu nggak terdengar lagi suaranya. Kalau kita compare misalnya Mas dengan masa-masa Orde Baru jauh sekali ya. Bagaimana kemudian kita tahu rektor UI waktu itu bukan cuma satu ya. Beberapa rektor UI itu senantiasa berada di pihak mahasiswanya. Betapapun kuatnya represi dari Orde Baru yang jelas-jelas jauh lebih powerful ketimbang represi hari ini. Nah, akhirnya di situ kita melihat ya dengan agak pesimis sebenarnya. Mampukah UI kemudian membaca tanda-tanda zaman? Nah, disitulah kemudian saya bisa mengerti kenapa Faisal Basri dalam satu tweetnya mengatakan intinya dia bilang ya salah satu sebab kemunduran universitas itu karena semakin dekat dengan kekuasaan. Dia kasih contoh 2 UI katanya. Jadi kata Faisal Basri salah satu sebab keterpurukan universitas yang dicontohkan oleh UI itu adalah berselingkuh dengan kekuasaan. Bisa berhubungan bisa tidak, tapi kita tahu Mas ketika kemarin Times Higher Education mengeluarkan peringkat universitas, itu seluruh universitas top di Indonesia termasuk UI terjun bebas. Ya kan?
UI itu kemudian terjun ke peringkat 194, ITB ke peringkat 313. Itu Asia loh Mas, bukan dunia. Kalau dunia kita susah nyarinya di mana. Mungkin tidak langsung berhubungan, tapi ketika kemudian apa namanya atmosfer akademik yang bebas, atmosfer akademik yang defaultnya adalah mempertanyakan kekuasaan itu hilang, ya kita nggak bisa berharap apapun. Saya melihat Mas sekarang misalnya dosen-dosen itu bikin riset, itu nggak lagi berpikir kualitas ya. Mereka berpikir akhirnya kuantitas. Gimana caranya kemudian poin saya banyak, gimana caranya saya bisa memenuhi KUM supaya cepat menjadi guru besar. Ya mereka bikin riset misalnya pengaruh faktor X terhadap Y terhadap apa. Yang kalau saya dengar itu nggak ada relevansinya dengan situasi kemasyarakatan kita yang sedang terpuruk hari ini. Jadi akhirnya istilah kampus sebagai menara gading itu kayaknya semakin kentara. Dan ini ya peristiwa dipanggilnya para fungsionaris BEM ini semakin menunjukkan itu. UI entah secara sadar entah tidak semakin memilih jalan berjarak dengan masyarakat, berjarak dengan rakyat, berjarak dengan bangsa yang telah melahirkan universitas itu. Gitu Mas Hersul. Supaya kita tidak generalisir, jangan kita sebut UI-nya nih Bang Arief. Kita sebut pimpinan UI, para petinggi di UI. Karena saya kira banyak juga sivitas akademika di UI yang masih masih bersuara lantang. Ya, salah satunya contohnya adalah para adik-adik kita di BEM UI gitu ya. Nah, saya kira sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Bang Arief, kan kita sebenarnya sebagai media itu kita harus bersikap imparsial, independen gitu ya. Tapi dalam beberapa hal tertentu kita harus mengambil sikap ya. Apa itu sikapnya? Itu adalah ketika kepentingan publik ketika kita bicara tentang kepentingan publik maka kita harus bersikap. Dan dalam hal ini kita FNN menyatakan kita bersama dengan Leon dan kawan-kawan. Betul. Setuju Mas, thank you sudah mengamplify itu. Kita sepakat ya, karena bagaimanapun yang kita pahami adalah universitas harusnya punya posisi itu sebagai watchdog dari kekuasaan. Ketika dia berselingkuh dengan kekuasaan, maka harapan kita tentang sebuah demokrasi yang sehat dan yang berkualitas itu semakin buyar. Oke guys, itu dia tadi obrolan hangat gue dengan Mas Hersu. Kalau nanti malam jadi ya, mudah-mudahan jadi. Silakan stay tune di kanal Hersu Benu Point dan kanal FNN akan ada debat terbuka antara blok politik pelajar dengan Ade Armando. Ya akan menjadi moderator atau jadi host adalah Mas Hersu sendiri. Ya, itu aja dari gue. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Apapun itu karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.